Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul pada kegiatan bimbingan kelompok kita hari ini. Dan tak lupa juga kita curahkan salawat serta salam kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam kegiatan bimbingan kelompok kita hari ini, yang mana kita ketahui ya teman-teman, kita semua memiliki kesibukan masing-masing, tetapi kita tetap meluangkan waktu untuk kegiatan bimbingan kelompok hari ini. Teman-teman, apakah teman-teman sebelumnya sudah pernah melakukan bimbingan kelompok? Jadi teman-teman, karena teman-teman belum melakukan bimbingan kelompok sebelumnya, saya ingin menyampaikan bahwa bimbingan kelompok itu salah satu jenis layanan yang kita lakukan dengan kelompok, duduk melingkar, dilaksanakan secara berdinamika kelompok untuk membahas suatu topik tertentu yang sedang teraktual dan update. Nah, adapun sudah saya sampaikan bahwa bimbingan kelompok itu seperti yang saya sampaikan tadi. Apakah teman-teman sudah tahu apa sih itu bimbingan kelompok? Baiklah, kepada mbaknya. Ya, jadi bimbingan kelompok itu adalah suatu layanan yang diberikan kelompok secara berkelompok untuk mendapatkan berita teraktual. Baiklah, terima kasih kepada mbaknya telah mengetahui ya sekarang apa sih itu bimbingan kelompok. Kemudian teman-teman, ada juga tujuan dari bimbingan kelompok yang kita lakukan saat ini. Apakah teman-teman tahu apa sih tujuannya dari kita melakukan bimbingan kelompok hari ini? Baiklah, kepada mbak. Kalau menurut pendapat saya, tujuan dari bimbingan kelompok itu untuk mendapatkan atau memperoleh informasi yang terhangat dan terupdate gitu. Sebelum kita memulai kegiatan kita lebih lanjut, ada baiknya kita perkenalan sebagai pengantar kegiatan kita, dan anggaplah saja perkenalan kita sebagai sebuah game. Perkenalannya dimulai dari saya, kemudian dilanjut dari sebelah kanan saya. Perkenalkan, nama saya Oktaviani, bisa dipanggil Pak.
melanjutkan pada kegiatan selanjutnya, yaitu kita akan membahas sebuah topik kesehatan mental. Mengapa saya mengambil topik kesehatan mental ini? Seperti yang kita ketahui pada zaman sekarang ya teman-teman, banyak sekali yang remaja itu melakukan pembunuhan diri, bahkan menjadi remaja yang gila, stres itu dikarenakan tidak memiliki mental kesehatan. Jadi inilah pentingnya saya untuk mengambil tema kesehatan mental agar kita lebih bisa mengetahui bagaimana sih cara kita mengontrol emosi yang ada pada diri kita. Sebelumnya teman-teman ada yang tahu baiklah pada kami kesehatan mental yaitu kondisi ketika batin kita berada dalam keadaan tenang dan tenang yang memungkinkan kita untuk menjalani kehidupan sehari-hari dan menghargai orang-orang yang ada. Baiklah, terima kasih kepada Anda. Apakah ada lagi dari teman-teman? Kita semua adalah satu orang yang memahami potensi di dalam dirinya, dan seseorang yang memahami itu orang yang bisa menghadapi tekanan-tekanan yang ada di dirinya. Baiklah, terima kasih pada yang ini. Jadi teman-teman sekalian, kita jadi tahu ya bahwa kesehatan mental itu ialah di mana kondisi fisik maupun psikis kita berada pada keadaan atau pada posisi yang merasa nyaman, tentram, dan kedamaian dalam diri kita, sehingga kita bisa mengontrol apa yang kita terima dari lingkungan luar kita, sehingga kita bisa menampilkannya dari sebuah ekspresi. Ketika kita berada pada kondisi yang paling sehat, maka kita cenderung berperilaku yang positif seperti itu. Selanjutnya teman-teman, ketika kita sudah mengetahui apa sih itu kesehatan mental, maka ada teman-teman sekalian yang mengetahui apa sih terkadang menjadi penyebab orang itu memiliki mental yang tidak sehat. Penyebab dari mental yang tidak sehat itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu faktor internal dari dalam diri kita, seperti kepribadian, sikap, intinya dari dalam diri kita. Yang kedua itu faktor eksternal, seperti contohnya keadaan ekonomi kita, lingkungan sosial kita. Itu adalah lingkungan yang paling besar berpengaruh pada faktor eksternal ini. Itulah yang Baiklah, terima kasih kepada Mbak Ranisa atas pendapatnya. Apakah ada teman-teman yang lain ingin menyampaikan pendapatnya? Jadi itu kan dari Mbak Ranisa. Apakah dari teman-teman yang lain ada yang ingin menyampaikan pendapatnya berkaitan penyebab dari orang yang tidak memiliki mental yang sehat? Kepada Mbak Cita pun. Kalau menurut saya, salah satunya itu kurangnya pendekatan diri dengan Allah Subhanahu, juga kurangnya menghargai diri sendiri, terlalu memaksakan diri untuk menjadi yang terbaik, sehingga kita membuat diri kita itu lelah. Sedangkan kita juga harus membutuhkan healing, istirahat, supaya mental kita juga sehat. Baiklah, terima kasih kepada Mbaknya ya. Jadi teman-teman, kita menjadi tahu ya bahwa faktor penyebab kita remaja saat ini memiliki mental yang tidak sehat itu ada dua, faktor internal dan faktor eksternal. Yang mana internal itu dari dalam diri kita sendiri, seperti yang disampaikan oleh Mbak Cita pun tadi, bahwa kita itu kurang bersyukur kepada Allah, sehingga kita itu terlalu memaksakan diri kita untuk menjadi apa yang orang inginkan, sehingga kita itu menjadi orang yang kena gangguan mental. Karena ketika kita memiliki gangguan mental ini tadi, karena kita itu tidak bisa menjadi
apa yang seperti orang inginkan seperti itu. Kemudian dari faktor eksternal yang disampaikan oleh teman kita juga tadi, yang mana kita itu dipengaruhi oleh teman-teman kita, oleh lingkungan sekitar kita. Terkadang kan kita itu sering bertemu sama orang-orang yang toksik sehingga membuat diri kita itu terkena tekanan batin sehingga membuat mental kita itu terganggu. Kemudian setelah kita mengetahui apa sih itu kesehatan mental, kemudian kita sudah mengetahui faktor penyebabnya, dan yang terakhir bagaimana sih cara kita untuk mengatasi agar ketika kita mengalami mental yang tidak sehat, atau bagaimana kita mengatasi agar kita tetap memiliki mental yang sehat. Apakah teman-teman ada yang tahu bagaimana caranya? Baiklah, kepada Mbak Dwi. Cara mengatasi mental yang sehat, yang pertama mendekatkan diri kepada Allah, yang kedua olahraga, yang ketiga menghindari hal-hal yang negatif, yang keempat berpikir positif, yang kelima istirahat, dan yang keenam tidur yang cukup. Baiklah, terima kasih kepada Mbak Dwi. Kemudian apakah ada teman-teman yang lain ingin berpendapat? Baiklah, kepada Mbaknya. Baik, menurut saya untuk mengatasi kesehatan mental yang buruk, terutama pada remaja, karena ada studi yang menyebutkan bahwa 2,45 juta remaja di Indonesia itu menderita gangguan jiwa. Itu pasti udah ada penyebabnya, tadi yang sudah dibilang oleh Ranisa dan juga Cita pun. Nah, kalau menurut saya, yang pertama itu kita harus menerima dulu keadaan, apapun bentuk diri kita, apapun yang kita rasakan, apapun yang kita punya, keluarga, teman, kemudian lingkungan di sekitar kita. Dan orang-orang yang seperti itu biasanya belum bisa menerima dirinya sendiri. Jadi yang pertama, terima dulu diri kita sendiri, apapun kekurangannya, apapun kelebihannya. Yang kedua, itu mencoba terbuka. Kalau kita punya masalah, kita terbuka dengan orang yang kita percaya, dan ketika kita sudah merasa itu tidak lagi berguna, kita curhat ke orang tapi tidak pernah menemukan bagaimana masalahnya, curhat dengan orang yang tepat. Konseling, kalau misalnya kita sudah merasa itu sudah terlalu berat, jadi kita kasih konseling ke orang yang tepat, kita curhat ke mereka apa masalah kita, nanti pasti akan dibantu bagaimana solusinya. Yang terakhir itu adalah melakukan kegiatan positif. Kalau kita selalu terpuruk dalam penyakit itu, termasuk penyakit ya kesehatan mental, dan lebih parah karena itu mempengaruhi jiwa kita dan akan mempengaruhi fisik kita. Jadi lakukan kegiatan positif, alihkan suatu hal masalah kita itu ke dalam kegiatan positif, seperti bersosialisasi, bergabung dengan teman-teman kita yang tentunya positif ya, tidak toksik, tidak malah menambah beban masalah kita. Jadi kita lupa masalah kita, jadi kita jadi orang-orang yang kesehatan mentalnya terjaga. Baiklah, terima kasih kepada Mbaknya. Jadi teman-teman, setelah dijelaskan, disampaikan oleh teman kita bahwa cara kita mengatasi kesehatan mental kita agar tetap menjadi orang yang memiliki mental yang sehat, itu kita pertama selalu mendekatkan diri kepada Allah. Yang mana kan ketika kita memiliki semua permasalahan itu kan kuncinya itu kembali kepada Allah, yang mana Allah itu yang mengatur semua permasalahan yang ada dalam diri kita, baik itu ketika kita merasa kekurangan, ketika kita kembali kepada Allah, itu merupakan jalan yang sangat benar. Kemudian kita melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, yang mana kita menjauhi, berarti kita harus menjauhi kegiatan-kegiatan yang negatif, seperti kita berkumpul sama teman-teman yang positif, yang memberi kita pengetahuan yang baik, bukan yang teman kita yang menambah beban ya, seperti yang disampaikan oleh teman kita tadi. Kemudian kita sering melakukan kegiatan kayak kegiatan positif, atau kita berolahraga, karena dengan kita berolahraga itu sebuah healing bagi kita ketika kita merasa stres atau merasa tertekan batin, dan kita melihat dunia di luar seperti kita melihat ciptaan Allah seperti itu, kita lebih menjadi
dahulu ya, karena untuk merilekskan otak kita, pikiran kita. Gamesnya ketika saya bilang selamat pagi, salah satu kali. Kalau selamat siang 2 kali, selamat sore 3 kali. Kemudian kalau saya bilang selamat malam, kalian bisa dimulai? Bisa. Selamat siang. Selamat malam pagi. Malam pagi. Udah ini fix atau percobaan? Malam pagi. Sama malam pagi. Selamat sore. Selamat pagi. Selamat siang malam. Selamat sore. Baiklah ya teman-teman, kita sudah dapat yang kalah dari game kita hari ini kepada Mbak siapa? Isma. Mbak Isma. Teman-teman, ada yang mau kasih hukuman nggak? Apa ya? Biasanya ide-ide jahat itu Nyanyi nggak sih? Mbak Isma, apa yang mau ditampilkan? Bernyanyi, Orasi. ngaji ya, Orasi. Orasi. Al-Kahfi nggak sih? Coba deh. Kan? Al-Kahfi. Ya Allah, kerjaan ya Allah. Ya Allah. Bunda Isma. Ustazah. Al-Kahfi. Ya, Masya 1, Allah. 2, 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باهع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا صدق الله العظيم. Masya Allah. Baiklah teman-teman, kita sudah mendengarkan ya pertunjukan yang Masya Allah luar biasa dari saudara kita Mbak Isma. Baik, dari pembelajaran kita kali ini saya dapat pelajaran bahwa betapa pentingnya kesehatan mental itu dan bagaimana cara kita menjaga mental kita. Pertama, melakukanlah hal-hal yang membuatmu bahagia tanpa memikirkan statement orang lain terhadap dirimu. Yang kedua, jangan membanding-bandingkan dirimu kepada orang lain, lakukanlah yang terbaik untuk versimu sendiri. Dan yang terakhir itu pahami batas kemampuan dirimu sendiri. Kemudian teman-teman mengingat waktu yang akan berakhir, saya mengucapkan terima kasih banyak sebesar-besarnya kepada teman-teman sekalian yang mana telah menyampaikan kegiatan bimbingan kelompok secara bersama. Saya sadar akan kekurangan baik dari ucapan maupun perbuatan saya. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada teman-teman sekalian saya memohon maaf sebesar-besarnya. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai.
selesai. Dengan berakhirnya acara hari ini, saya tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baiklah teman-teman, saya akhiri kegiatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.